Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Nah, apa kabar nih teman-teman hari ini? Nah, gimana cuaca di rumah kalian semua hari ini juga? Apakah mendung atau hujan atau ada yang masih panas kah cuacanya? Kalau di rumahku sekarang tuh lagi musim hujan ya. Jadi tiap hari tuh sekarang mendung, kalau nggak hujan paling gerimis gitu. Tapi baru-baru ini sih nggak sampai semingguan gitu. Tapi sekali hujan langsung deres ya. Ya mungkin sudah waktunya ya tiba di musim penghujan. Dan gak terasa juga sekarang udah masuki awal bulan November aja. Waktunya kita untuk budgeting lagi. Nah teman-teman di sana gimana nih? Udah pada gajian belum? Tim kalian yang mana nih? Tim gajian awal bulan? Akhir bulan atau pas tanggal 25 gitu. Kalau aku sih tim gajiannya yang tiap hari ya. Karena suamiku tuh kan buka usaha pangkas rambut gitu. Nah, di sini aku jelaskan lagi karena mungkin bagi kalian para subscriber baru atau yang baru mampir ke channel aku pasti bertanya-tanya, suaminya kerja apa sih, Mam? Gitu kan. Jadi suamiku tuh alhamdulillah buka usaha pangkas rambut dan kerjanya itu tiap hari kan ya, jadi hasilnya itu tiap hari juga, tapi aku akumulasikan dulu setiap harinya itu dijadikan 1 bulan gitu, jadi budgetingnya aku setiap bulan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke budgetingnya. Nah di sini sudah aku buat kolom seperti ini ya, kolom-kolom yang nanti mau aku isi daftar apa aja untuk budget bulan November ini. Biasanya kalau di bulan-bulan sebelumnya itu aku nggak buat kolom seperti ini, aku nggak pisahin gitu antara kewajiban dan kebutuhan bahkan tabungan. Jadi biasanya itu aku hanya tulis budget apa aja yang aku keluarkan di bulan ini gitu, jadi dijadikan satu kolom gitu loh. Untuk tabungan sendiri biasanya aku nggak catat di sini di budgeting gitu, biasanya aku hanya inget-inget saja untuk tabungan gitu. Tapi untuk bulan ini aku berinisiatif ingin menulisnya gitu, ingin aku save di sini gitu biar aku punya referensi aja sih, setiap bulannya aku bisa nabung berapa gitu, jadi biar lebih semangat aja. Kalau aku tuh ada tabungan gitu ya, ada tabungan apa aja gitu, jadi enggak cuman yang kelihatan itu enggak cuman pengeluaran aja, pengeluaran seperti kewajiban dan kebutuhan gitu, tapi aku juga punya tabungan yang suatu saat mungkin akan aku butuhkan nanti gitu. Nah untuk kewajiban ini sifatnya itu wajib ya, memang setiap bulannya itu aku keluarin dan kemungkinan besar tidak akan ada sisanya gitu ya, karena seperti listrik, kemudian pijatnya si Humaira gitu, kayak pulsa dan kuota itu kemungkinan tidak ada sisanya gitu, jadi aku memang budgetkan itu pas. Di sini sudah aku tulis budget apa aja untuk kewajiban. Di sini yang pertama ada listrik, aku budgetkan 100.000, kemudian ada pulsa dan kuota 100.000 juga, pijat Humaira itu 100.000, dan biaya pendidikan 300.000, kemudian ada kasih orang tua 200.000 sama amal 130.000. Jadi untuk amal sendiri ini totalnya itu tidak pasti ya setiap bulannya, jadi tergantung hasil dari suamiku kerja setiap harinya gitu. Kalau banyak liburnya ya mungkin sedikit berkurang jumlahnya dari nominal yang ini gitu, mungkin ya sekitar 100 sampai 150-an lah gitu, paling sedikitnya mungkin 100.000, paling banyaknya mungkin 150 gitu. Nah totalnya ini 930.000 untuk yang kewajiban. Kemudian di sini ada yang untuk kebutuhan. Nah kebutuhan ini mencakup kebutuhanku, suamiku dan Humaira ya, jadi semuanya ini aku tulis di sini dan aku rangkum di sini. Jadi untuk kebutuhan ini aku budgetkan
budgetkan biasanya itu lebih atau sesuai dengan budget-budget sebelumnya gitu. Seperti dana darurat itu kan biasanya aku budgetkan itu 500.000 karena untuk jaga-jaga aja ya. Jadi takutnya nanti ada kebutuhan mendesak, biar tidak ngambil ke tabungan pribadi seperti itu. Tapi untuk kebutuhan ini aku harap sih masih ada lebihan gitu, masih ada sisa lah ya untuk aku evaluasi dan aku jadikan sinking fund di akhir bulan. Tapi kalau memang sudah kebutuhannya sudah segitu, sudah habis budgetnya, ya tidak masalah juga, karena memang sudah budgetnya seperti itu ya. Jadi kita mau irit bagaimana lagi kalau memang sudah itu kebutuhan gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin kita menghemat tapi tidak harus mengirit banget gitu loh. Oh ya, maaf ya untuk tulisan dan gambar-gambar apa sih, aku kasih love gitulah ya, biar ada sentuhan apa ya, beda-beda dikit gitu lah ya. Ya maaf, maklum karena aku nggak bisa menggambar orangnya. Niat hati sih pengen kayak yang lain ya, pengen digambar-gambar biar nggak bosen gitu. Tapi apalah daya, aku yang nggak bisa menggambar dan tidak suka menggambar ini ya hanya bisa pasrah aja. Dan itu pun aku gambar love begini itu ada yang nggak bagus ya, ada yang nggak bentuknya love gitu ya. Ya nggak apa-apa, maklumin aja lah. Yang penting isinya budgetnya itu bisa dimengerti ya. Oh iya, untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya, dan pastikan kalian nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video terupdate dari aku. Oke, sekarang kita lanjut ke budgetingnya. Di sini yang pertama untuk kebutuhan ini aku ada budget untuk belanja bulanan. Untuk budget belanja bulanan di sini aku budgetkan 200.000, kemudian ada belanja sehari-hari. Ini budgetnya 400.000 dan dana tak terduga 500.000, jalan-jalan dan hiburan 400.000, kemudian skincare bulanan itu 300.000, sama kebutuhan Humaira itu 200.000. Kemudian ada diapers Humaira juga itu 100.000, dan yang terakhir itu rumput sapi 200.000. Jadi totalnya ini semuanya 2.300.000. Tapi di total 2.300.000 ini kemungkinan besar masih ada sisa untuk dievaluasi di akhir bulan ya, untuk aku masukkan ke sinking fund gitu. Sebenarnya besar kecilnya penghasilan kita itu bukan menjadi patokan ya, agar kita bisa membuat budgeting dan bisa menabung gitu. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jika kita ingin menabung dan membuat budgeting, kita sesuaikan aja dengan penghasilan kita gitu. Kayak aku penghasilannya harian, jadi aku bisa sesuaikan dengan budgeting bulanan gitu. Karena kalau aku budgetingnya itu tiap hari, aku atur uangnya itu setiap hari untuk budget apa aja, itu kayak lebih bingung gitu loh, kayak nggak ada sisa gitu, kayak lebih boros aja gitu. Jadi aku kumpulin aja itu setiap bulannya, aku budgeting di awal bulan biasanya seperti ini. Untuk kalian yang belum mengerti cara aku mengatur keuangan setiap harinya, kalian bisa tonton videoku yang ini ya, cara mengatur gaji harian tidak tetap. Dan sekarang kita lanjut ke yang tabungan. Jadi ini kali pertamanya aku tulis untuk tabunganku apa aja ya di sini gitu. Jadi aku cuman ada pernah satu kali aku buat video, dan itu video pertama kali aku untuk budgeting yang ini. Kalian bisa klik di pojok kanan atas, dan itu judulnya cara mengatur keuangan rumah tangga dan berhasil menabung. Jadi di sana aku sebutin apa aja tabunganku yang sabar, tabah gitu. Pokoknya jenis-jenis tabunganku gitu. Cuman untuk kali ini aku mau jelaskan lebih detail gitu ya, untuk tabunganku apa aja setiap bulannya gitu, dan pengeluarannya berapa sih untuk ditabung di setiap bulannya gitu. Kalau kalian lebih suka menabung di mana nih? Di bank misalnya, atau ditaruh di ATM gitu, atau tabung di rumah aja, atau kayak aku nih ditabung di BMT dan tabungan tertentu gitu. Yuk sharing-sharing di kolom komentar. Oke, itu yang pertama ada tabungan kalender. Jadi setiap bulannya aku usahakan itu menabung di untuk tabungan kalender gitu ya.
Jadi aku sisihkan itu setiap harinya tanggal berapa gitu, tapi aku nggak pasti tanggal 1 aku harus taruh 1.000 gitu, tanggal 2 tuh 2.000 tuh enggak. Aku sesuaikan dengan penghasilan suamiku. Misalnya suamiku hari ini tuh agak gede dapatnya, jadi aku taruh yang nominalnya itu lebih besar gitu. Dan itu untuk jumlahnya di bulan November ini itu kan bulan ini tuh hanya sampai 30 ya, tanggal 30, jadi nominalnya itu 465. Kemudian yang kedua ini ada tabungan 10.000 per hari. Itu aku nabung di saudara ya, ada memang ketua simpan gitu ya, apa ya, tabungan gitu loh, tabungan hari raya. Ini tuh keluarnya sebelum hari raya, sebelum bulan puasa gitu. Ini aku targetkan, rencananya mau aku kasihkan ke saudara-saudara untuk dibelikan bingkisan gitu loh, kayak sarung atau baju gitu untuk saudara-saudara. Kemudian untuk tabungan yang ketiga dan keempat ini ada tabungan di BMT, itu sabar sama tabah. Itu biasanya aku ngambil uangnya itu dari hasil sisa ya, sisa untuk aku budgetkan di bulan sebelumnya gitu. Kayak misalnya kan untuk budgeting di bulan November ini aku ambil uangnya itu dari penghasilan suamiku yang bulan Oktober gitu ya. Jadi seperti ini, aku catat itu setiap harinya seperti ini. Ini untuk budgeting yang sudah terpenuhi itu yang aku centang pakai bolpen merah seperti itu. Kemudian untuk tidak cukupnya itu aku taruh di sini. Jadi kayak masuknya tuh berapa setiap harinya uangnya, kemudian untuk budgetingnya apa aja gitu. Jadi sisa dari semuanya budgeting yang terpenuhi itu aku hanya ngambil 2. Jadi hanya ngambil untuk amal dan tukar 2.000-an gitu. Jadi setelah budgetingnya tuh selesai, untuk amal dan tukar 2.000-an itu sampai akhir bulan gitu. Jadi sisanya itu baru aku tabung di BMT itu. Sekarang kita coba hitung dulu ada berapa nominalnya sisa dari budgeting yang bulan lalu untuk ditabung bulan ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 1 juta. Kemudian ini untuk yang 300-nya ini uang biaya pendidikan yang mau aku tabungin di BMT juga ya, untuk tabungan pendidikannya si Humaira gitu. Ini aku tadi lupa mikir, kok lebih ya, kayaknya uangnya nggak segini deh gitu. Ternyata benar, uang yang 300 itu uang tabungan pendidikan Humaira itu yang di bulan Oktober itu ya. Jadi aku jadikan satu aja, aku tabung untuk bulan ini gitu. Nah ini ada 1.075. Ini yang 75-nya aku tabung untuk ditabah. Kemudian untuk yang sabar aku tabungnya ini 1 juta. Karena kenapa aku lebih prioritaskan yang sabar itu, karena ini memang tabungan utamaku ya. Jadi aku nggak ada nabung dimanapun lagi, nggak ada tabungan lain gitu. Jadi tabungan ini itu nanti untuk aku kumpulin ketika aku sudah ingin membangun rumah gitu ya. Semoga secepatnya terkumpul lah, amin. Kemudian untuk yang tabungan tabah ini enggak terlalu aku prioritaskan ya, karena kalau lebih banyak di sini saldonya tuh ada aja kebutuhan yang ingin aku ambil gitu. Jadi ada kebutuhan sedikit aku ngambilnya di tabah gitu ya. Jadi lebih apa ya, kayak lebih boros aja gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak-banyak lah ditabah. Soalnya kan tabungannya kapan saja gitu bisa diambilnya. Jadi aku lebih banyakin yang disabar aja. Nah ini aku tulis di sini biar aku nggak lupa, sama biar ada referensi aja setiap bulannya aku nabung berapa aja gitu, biar ada kayak evaluasi aja, bulan lalu aku nabung berapa, bulan ini aku nabung berapa begitu. Jadi total untuk tabunganku di bulan November ini semuanya itu ada
1.845.000. Jadi ini tuh sekali lagi sifatnya tuh nggak tetap ya, setiap bulannya aku nabung segini gitu. Jadi tergantung penghasilan suamiku dapatnya berapa setiap bulannya, karena memang kalau gaji harian ya seperti itu ya, apalagi gaji hariannya itu tidak tetap. Jadi ya kalau lagi ada rezeki ya kita lebih, kalau masih belum rezekinya ya kita sedikit dapatnya ya alhamdulillah, sedikit banyak disyukuri lah ya. Nah sekarang part yang paling aku suka, saatnya masukin uang ke dalam dompet pintar gitu. Jadi masukin uang sesuai dengan pos-posnya, tapi kali ini aku nggak mau langsung taruh dari amplopnya ya. Untuk yang bulan-bulan sebelumnya biasanya aku langsung pindahin dari amplop ke dompet gitu, tapi kali ini aku mau keluarin semua dulu biar nanti aku gampang ngambilnya, nggak lama gitu ya. Jadi sekarang aku mau keluarin sama aku tata dulu, nanti biar langsung aku ngambil untuk ditaruh di dompet pintar. Nah kalau pas lihat uang segini banyaknya ya kayak sayang aja mau dibelanjain gitu, kayak mau dipegang aja. Tapi kita ingat lagi ada kebutuhan dan kewajiban yang harus kita penuhi. Ya semoga kita semua selalu sehat ya Mam, agar kita masih bisa membuat budgeting lagi untuk keluarga kita, dan suami kita senantiasa selalu diberikan kesehatan pokoknya, dan dilindungi dimanapun mereka berada gitu ya. Karena kalau kayak aku ini ya pribadi, penghasilannya hanya dari suami aja dan aku nggak bekerja gitu ya. Dan sekarang kita lanjut masukin uangnya. Ini untuk yang budget bulanan, belanja bulanan maksudnya, ini 200.000. Langsung aku masukin. Biasanya aku belanjanya itu setiap tanggal 10-an gitu sih Mam kalau untuk belanja bulanan. Kemudian di sini ada budget belanja sehari-hari, itu tulisannya belanja mingguan ya, karena sebelum-sebelumnya aku biasanya aku tulisnya tuh belanja mingguan gitu, tapi aku pakainya tuh setiap hari gitu, karena aku kan masaknya itu masih belum bisa ya sama ibu, masih tinggal sama ibu gitu. Jadi nanti aku biasanya gantian gitu beli lauk sama ibu. Kemudian lanjut di sini ada skincare bulanan. Ini budgetnya tetap 300.000 karena aku masih pakai skincare MS Glow. Kemudian ada jalan-jalan dan hiburan. Ini aku budgetkan 400.000 karena biasanya aku kan sering kepokaan ya untuk beli bensin dan jajan di luar gitu, dan makan di luar biasanya. Kemudian selanjutnya ada dana darurat atau dana tak terduga. Ini aku budgetkan 500.000. Sebenarnya sih mungkin bagi kalian dana darurat ini terlalu banyak ya, tapi aku jaga-jaga aja, takutnya ada kebutuhan mendesak yang nominalnya itu lumayan gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada listrik pribadi dan dipangkas gitu. Untuk listrik di rumahku tuh biasanya sebulan habis 50.000, dan dipangkas itu sebulannya aku ngasihnya 50.000 ke ibu-ibu yang aku tumpangin untuk listriknya gitu. Kemudian untuk pulsa dan kuota aku budgetkan 100.000 karena aku belum pakai wifi. Jadi untuk budget kuotaku itu 100.000 ya. Kemudian untuk kebutuhan Humaira ini aku budgetkan 200.000. Ini untuk mandi, alat mandi gitu, perlengkapan mandi gitu loh, sama kebutuhan Humaira lainnya seperti entah itu mau beli baju baru atau beli sandal baru dan lain-lain. Kemudian itu ada diapers tadi 100.000, sama ini pijat Humaira ini 100.000 juga. Aku anggarkan itu 5 minggu ya. Aku pakai uang pecahan yang kecil aja seperti ini karena biar gampang ngambilnya, itu langsung aku kasihkan ke tukang pijitnya itu 20.000 setiap kali Humaira itu pijit. Kemudian di sini ada biaya pendidikan Humaira, ini 300.000. Seperti biasa mau aku langsung taruh nanti di akhir bulan aja, dijadikan satu sama tabungan di BMT. Kemudian lanjut di sini ada kasih orang tua, aku budgetkan 200.000. Nanti aku akan bagi mungkin untuk
adekku gitu atau adiknya suamiku gitu ya, entah itu mertuaku atau orang tuaku, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada uang rumput sapi. Ini aku budgetkan 200.000 juga karena suamiku tuh jarang ke sawah ya, jarang nyari rumput sendiri. Ya maklum lah ya, karena capek juga kan, setiap hari tuh pulangnya malam. Jadi banyakan beli rumputnya gitu. Ini untuk uang tukar 2.000-an. Kemudian ada Shopee Paylater, itu nggak keisi ya, karena alhamdulillah aku nggak punya hutang di Shopee Paylater, karena untuk sekarang lagi mencoba untuk tidak punya hutang di Shopee Paylater lagi. Ini untuk uang amal, ini 130 langsung aku masukin. Sebisa mungkin aku keluarin untuk orang yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu masih ada danaku 500 untuk amal, itu dipinjem temanku, dia lagi butuh, aku kasihan jadi aku pinjemin. Mungkin untuk next akan aku kasihkan ke janda-janda tua gitu atau orang yang lebih membutuhkan gitulah. Nah, selesai di budgeting, masukin uang, sekarang kita langsung ke kalender, tabungan kalender. Waktunya upgrade untuk tanggal baru di bulan yang baru. Jadi ini aku udah buat kolomnya untuk tanggalnya di bulan November ini. Ini aku udah tempelin double tip juga biar nggak lama durasinya ya, mempersingkat durasi aja. Ini sekarang aku tinggal tempelin aja. Dan tempatnya ini masih setia dengan tabungan bekas gitu ya, bekas celengan target 20.000-an gitu, 10.000-an maksudnya, tapi pernah aku pakai untuk tabungan 20.000-an gitu. Kalian bisa cek di video yang ini, pertama kali membuat sinking fund dan ceritakan suka duka menabung. Aku ada unboxing celengan ini 20.000-an. Oke, video yang untuk part kalender ini, tabungan kalender ini menutup videoku kali ini ya. Jadi ya, semoga kalian gak bosen nonton videoku yang gini-gini aja, dan semoga video ini bisa menginspirasi dan memotivasi kalian, khususnya yang baru belajar membuat budgeting dan mengatur keuangan. Ini lebih baik ya untuk keuangan kita gitu, keuangan rumah tangga kita. Oke, untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa tahu video terupdate dari aku. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.